Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Oke. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada dua kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang, mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang, tapi dibungkus dengan kata, saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang, dibungkus dengan kata, ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang, dan katakan kebebasan berbicara. Saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah kali ini sahabat-sahabat dari Bang Adian Napitupulu yang menghajar si Rocky Gerung atas komentar-komentarnya yang selama ini yang pedas terhadap pemerintah. Dan saya rasa ini adalah kesempatannya Bang Adian untuk bukan balas dendam ya, tapi betul-betul memberikan pencerahan kepada si pengkritik Pak Jokowi. Salah satunya adalah si Rocky Gerung. Dan ini terjadi di acara Mata Najwa. Jadi moderatornya ini Mbak Najwa. Nah, seperti apa sengitnya perdebatan ini dan seperti apa hajaran-hajarannya, kritikan Adian Napitupulu terhadap Rocky Gerung yang begitu pedas. Untuk itu sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Kita cari mana yang baru dan mana yang tajam, tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019, itu yang dia keluh kesahkan kan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri, dia mau mengontrol dirinya sendiri kan. Itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu, dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak kalau kita dandan itu pesta tulisan dress code, ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat, tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak, presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Okay. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi. Dia ingin ada persatuan, padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Okay. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Itu soalnya. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Yang mana? Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, menghajar diri sendiri karena yang dikatakan Pak Jokowi hendak menghajar, mengejar, toh itu sudah seharusnya memang dilakukan dalam 5 tahun pemerintahannya selama ini. Itu dulu. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negara ini harus lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus dipangkas. Ke depan begini. Itu yang disampaikan. Nah kalau kemudian, kenapa? Izin kenapa? Ke depan. Izin-izin harus dipermudah, Bang. Abang udah dengar pidatonya? Saya dengar. Ya, saya dengar pidatonya dan menarik. Ya kalau misalkan menarik ini bahwa dia mengatakan bahwa Indonesia itu sangat menarik pidatonya karena pidato dengan tepuk tangan nggak sinkron. Nah, Indonesia nanti dalam 5 tahun ke depan tidak boleh lagi ada pungli. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak,
harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Bahwa dalam 5 tahun ke depan dia akan membangun itu. Dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Begini ya, iya, dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru itu. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar itu. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi itu, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang, mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi, itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang gak ada pikiran, sama seperti Adian tuh, kurang pikirannya tuh. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang gak ada pikirannya kan. Satu tuh. Kedua, soal oposisi itu. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu. Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi, nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Nah saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau, tapi memang ya faktanya dia nggak paham gitu. Oke, silakan Bang Adian. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam. Beroposisi jangan dengan kebencian. Jadi itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak, dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah, artinya dia bahwa dari awal, dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu. Itu belum besar kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dengan pernyataan seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar dulu. Pertama itu. Nah yang kedua, saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Karena tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Itu tidak mungkin. Sebentar. Gini, kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham betul bagaimana isinya nawacita kemarin. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Itu clear. Gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah bacaan yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana sengitnya perdebatan, dianggap bahwa salah pikir, bahwa Rocky Gerung itu bukan lagi salah pikir, salah tafsir. Nah, itu yang kita lihat sahabat-sahabat. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Adian Napitupulu sekaitan dengan misalnya orang sebenarnya sudah memfitnah tetapi dia sering membungkus bahwa ini adalah demokrasi, ini adalah kebebasan. Nah, ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang sering nyinyir ya, yang sering merendahkan pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi sesungguhnya dia bukan dalam kerangka dalam konteks mengkritik, tetapi dalam konteks karena mungkin gagal dukungannya yang kemarin, akhirnya itu yang dia serang sahabat-sahabat.
dengan berbalutkan bahwa ini adalah ya itu tadi demokrasi lah, kebebasan lah. Nah itu sahabat-sahabat, dan saya kira apa yang dilakukan oleh para pengkritik ini, para oposan-oposan ini, itu yang memang kadang di luar dari nalar kita, karena dia sebenarnya sebaik apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sesukses apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden, itu sering dimaknai dalam konteks bahwa itu sebuah kegagalan. Anggaplah misalnya yang tadi itu soal bagaimana Pak Jokowi berkomitmen untuk menghajar orang-orang yang mempersulit misalnya izin-izin pengusaha. Tetapi lagi-lagi itu dianggapnya bahwa Pak Jokowi tidak mengerti demokrasi, tidak mengerti oposisi. Nah, ini kan yang menjadi aneh, sahabat-sahabat. Dan ini terus digulirkan, sahabat-sahabat, dalam rangka untuk melegalkan apa yang dia pikirkan, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Tetapi catatan terakhir adalah bahwa kita tahu bahwa si Rocky Gerung ini memang kerjanya hanya itu, sahabat-sahabat. Saya lagi-lagi bahwa Pak Rocky Gerung ini mungkin mulai dari bangun tidurnya sampai matanya lagi merem, yang dia pikir itu bagaimana merendahkan pemerintah, bagaimana menyebarkan informasi ke publik, propaganda ke publik dalam rangka untuk bahwa pemerintah Pak Jokowi ini dianggapnya gagal. Dan mudah-mudahan dengan video kali ini masyarakat Indonesia itu paham konteksnya, paham masalahnya, siapa sebenarnya Rocky Gerung, dan apa yang telah disampaikan oleh Bang Adiana Pitupulu. Saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.